kita lihat lagi ada yang common nih partnya. Kalau ini bukan lagi common, kayak emang sama banget desain yang memanjang ke depan dan bisa jadi kayak meja ya. Betul, dia sengaja didesain dia serupa sama rumah gitu ibaratnya. Jadi pengen memberikan kesan yang homey. Homey, bener banget. Halo Sobat Setir. Wah, masih di Gias kita, Dra. Masih semangat nggak? Masih dong. Wih, seru banget nih. Masih banyak mobil-mobil launching di sini. Benar Dan banget. yang masih anget juga, itu kan ada Hyundai Stargazer. Nah, tapi banyak yang salah kaprah nih. Banyak yang salah ngira kalau si Stargazer itu rivalnya Cairns. Nah, Padahal sebenarnya beda Sobat Setir. Kalau Cairns itu dia di MPV nih segmennya. Sedangkan Stargazer itu di LMPV. Nah, makanya di video kali ini kita mau ngedukasi ya, Ndra. Bener banget. Kita mau bagi-bagi info nih buat Sobat Setir. Yoi, kita bakal kasih tahu ke kalian apa aja yang ada di si Cairns dan apa aja yang ada di Stargazer. Nah, makanya nonton video ini sampai habis tentunya. Let's go, kita Ikutin ulas terus dua mobil ini. Oke. Langsung kita lihat dari eksterior desainnya nih secara keseluruhan ya Sobat Setir. Tentu saja kalau kita lihat Cairns ini punya gaya yang berbeda sama Stargazer. Benar. Dia lampunya ini lumayan ekstrim nih tarikannya. Oke. Ya kan? Ya walaupun Stargazer juga ekstrim juga sih kan, lurus ya. Memanjang. Nah, tapi kalau bisa kita umpamakan, kalau yang ini menurut gua mirip sama kodok. Menurut lu mirip sama kodok? Kenapa tuh kayak kodok? Lampunya ini loh kayak mata kodok gitu. Oke. Nah, tapi kelebihannya kalau di si Cairns ini dia udah full LED. Full LED. Di sini kan lampu DRL termasuk dia juga. Ini lampu utama dia udah LED tapi bukan proyektor ya. Benar, bukan proyektor. Dan dia ada yang tersembunyi di bawah sini. Ini ada fog lamp nih. Ini ya? Iya, fog lamp di dalam sini nih. Keren banget. Kayak kesembunyi. Ngumpet itu ya? Iya, ngumpet. Oke. Dan dia udah LED juga tentunya. Dan yang masih terus dibawa nih sama Kia di setiap line up-nya ini nih. Andalannya Kia nih gayanya nih. Aksen. Iya, termasuk Tiger Mouse-nya yang ada di sini dan di atas, ya kan? Dan ini aksen-aksen yang ada di hampir semua line up-nya. Yang segitiga gini ya? Yoi, kayak diamond gitu. Detail kecil yang ada di sini dan memberikan kesan yang cukup mewah. Tapi kalau gue lihat dia grill terbukanya sedikit ya, Chris? Benar, dia cuma di bagian bawah, di atasnya jadi full ketutup nih, Sobat Setir. Oke. Gitu. Dan bisa kita lihat juga kalau ini Cairns dia punya sensor parkir, ada 4 buah. Dan tentunya sudah pakai logo Kia terbaru nih. Oke, kita lihat lagi sekarang geser ke samping. Geser samping ya. Let's go. Oke, jadi kita geser ke samping nih, Chris. Bagian samping ini ya. Yang langsung bisa kita lihat itu adalah aksen-aksen dari sebuah crossover. Benar banget. Ini ya. Ini ada over fendernya. Karena dia ya sama kayak Seltos ya. Iya, basisnya adalah Seltos ini panjangin gitu Sobat Setir. Jadi selain itu juga dimensinya nih Sobat Setir yang cukup menarik ya sebenarnya. Karena mirip-mirip sama Stargazer punya. Jadi cuma beda sekitar 100 mm ya. Nggak nyampe bahkan. Dia ini detailnya, dia punya dimensi lebar di 1,8, tinggi di 1,7, dan panjangnya di 4,5 meter. Nah, dan yang unik adalah wheelbase-nya sama Stargazer mirip persis di 2,7. 2780 mm. 2780 mm. Iya, Sobat Setir. Jadi basisnya bisa dibilang masih sama nih. Sama, dan seharusnya di dalam juga rasanya mirip-mirip nih. Kabinnya harus pelagaannya ya. Nanti kita bahas ya di dalam kabin. Oke, kita bahas masalah ban nih. Bagian ban. Dia memiliki desain yang sudah two-tone sama kayak di Stargazer. Udah alloy, terus juga dia profil bannya yang ini lebih tebal nih. Lebih tebal. Karena ini menggunakan 205 65 ring 16. Ya, diameternya sama ya, 16. Diameternya sama. Gitu. Dan dia udah cakram. Yoi. Cakram juga. Depan belakang nih kalau yang ini. Nanti kita lihat ya Stargazer. Oke, selain itu juga dia ada pemanis sedikit nih di bagian atas. Aksen ya? Aksen nih. Ini adalah sebuah dummy dari roof rack. Benar. Jadi dia kan emang gaya-gayanya pengen SUV ya. Ini dikasih ini. Jangan dipasangin beban ya. Iya, ini ada tulisannya. Jangan dipasang.
Oke, lanjut lagi kita geser. Oh, ini juga ya. Pintunya sama kayak pintunya Seltos nih. Iya. Biar. Yang Seltos ini panjangin ya. Benar. Sedangkan kalau yang sekelas sama ini sebenarnya di luar itu ada Hyundai Alcazar. Nah, iya itu adalah yang satu head itu baru ya. benar, itu yang sekelas ya gitu. Karena itu merupakan kereta yang panjangin. dipanjangin. Oke, sobat setir, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Let's go. Nah, Di bagian belakang Bagian belakang ini ada kemiripan lagi sobat setir. Benar. Benar nggak? Dari lampunya nih. Dari lampunya. Jadi kalau si Stargazer nanti kita lihat juga dia bentuknya segitiga gitu ya. Segitiga dari atas kan, ambilnya gayanya. Tapi yang ini dia lebih sipit, tapi sama-sama menyatu. Sama-sama menyatu, benar banget. Iya, dia udah LED semua nih. Kalau si bagian Cairns, Benar. lampu sen, lampu mundur, lampu senja, lampu rem, lampu rem juga semua udah LED. Oke. Nah, di bagian atas nih ada ala-ala spoiler. Spoiler. Terus ada headlamp stop lamp, rear defogger, rear ada wiper. lengkap jadinya, termasuk sensor mundur juga lengkap. Dan ini ada ini nih, Chris, aksennya ala-ala Kia nih. Masih nyambung sama Diamond. Yoi, masih nyambung jadi senada. Terus juga dia udah ada kamera mundur dan juga udah LED nih untuk Udah LED. lampu dari plat nomor. Bener banget, dan ada logo Kia yang gede banget. Yoi, begini gitu banget. Nah, di sebelah situ ada tulisan Cairns, tapi di sini polos. Padahal ada dua pilihan ya. Benar. Jadi dia ada nggak dual trim sih. Dia sebenarnya ada dua pilihan mesin. Dua pilihan mesin. Gitu. Nanti kita bahas mesinnya ya. Oke. Terus juga dia ini hampir ketinggalan, Chris. Di sini ada iya, rear fog lamp. Jadi dia udah lengkap ya. Depan fog lamp, lengkap. belakang juga fog lamp. Bener banget. Gitu. Oh, ada shark fin juga. Oh iya, benar. Ada shark fin. Nah, kita lihat sekarang bagian mesin. Yuk, let's go. Nah, Oke. Kita berubah warna. berubah warna nih, karena tadi yang putih itu mesin NA. Benar. Kita mau kasih lihat ke sobat setir, ini yang turbo. 1400 turbo. Yoi, jadi kita lihat yang ini dulu. Ini adalah mesin yang sama-sama Seltos. Sama Seltos. Jadi 1400 cc turbo GDI. Oke. Nah, dia menghasilkan tenaga di 140 horsepower dan torsinya 242 Nm. Newton-meter. Sedangkan untuk yang versi NA-nya, Benar. kita mesin yang dihasilkan tenaganya sama kayak Stargazer Iya, ya. sama. Di 115 horsepower dan torsi sebesar 144 Newton-meter. Nah, kalau kita tarik ulur ya, Oke. jadi memang mesinnya ini bisa dibilang mesin keluarga nih, rame-rame. Keluarga nih, rame-rame. Jadi kita tarik ulur, Stargazer itu mesinnya kereta. Mesinnya kereta. Kereta itu mesinnya Sonet. Nah, ternyata sama juga. Sama ini. Iya. Jadi ya muter di situ gitu. Nah, setelah ini tuh kalau kita lihat secara visual, mesinnya si Cairns ini bisa dibilang cukup rapi. Engine bay-nya rapi banget nih. Iya. Di sini udah tercover bagian radiator. Di sini ada karet-karet. Ah iya, detail kecil yang bisa bikin air ataupun debu nggak gampang masuk nih ke ruang mesin. Peredaman juga oke ya. Ada peredam, warna body nih, udah dicat juga, ada cover untuk mesinnya. Ya, jadi untuk di kelasnya bisa dibilang ini cukup rapi sobat. Untuk mesin yang 1400 turbo ya. Benar sobat setir. Nah, selanjutnya kita lihat interiornya, bener ya, Dra? Itu yang paling menarik. Kita lihat, let's go sobat Ayo setir. kita masuk. Hei, tanggung jawab dong. Bagian interior ya, Dra. Yoi. Dia langsung terlihat kalau desainnya dia itu tutup. Benar. Atas gelap pakai kebo terang. Bawahnya ini putih atau beige nih? Putih ya? Ini ke arah putih ya. Oke. Nah, tapi ya, Dra, yang makin bikin dia terang lagi ini. Karena udah dapat Sunroof. Jadi Oke. ini yang lumayan bisa dibilang cuma di dia nih. Nggak ada di Stargazer ya? Nggak ada. Oke. Terus juga dia yang menariknya dia punya roller seat. Oh iya bener, kanan kiri ya. Yoi, Buat jadi dia driver dan udah penumpang. perforated ya, udah joknya udah kulit. Oke. Terus desainnya juga menarik ya, enggak? Dia ada motifnya. Bener, garis-garis gini ya. Motifnya bikin kelihatan lebih gagah gitu. Bagus. Terus. Terus kita lihat lagi, ada yang common nih partnya. Kalau ini bukan lagi common, kayaknya emang sama banget. Iya, jadi speedometernya dia sama Stargazer tuh sama. Iya, sama desainnya, terus pengaturannya tuh semua sama. Tapi mungkin yang beda itu layout dashboardnya nih. Benar, layout dashboardnya dia di sini warna hitam, terus glossy, terus dia ada aksen-aksen gitu. Aksen-aksennya. Dan ini tekstur juga loh, Chris. Kalau Iya, benar. Terus dia ada ruang penyimpanan di lucu. Oh iya. Oh ini juga ada cup holder. Ini buat naruh kartu. Ini apa nih? Ini masih misteri ya? dari kemarin kita Itu ya, lihat. purifier ya harusnya. Iya, mungkin kali ya. Terus dia Yalah. juga ini ada ambient light di sini.
Oh, dan ambient lightnya pilihannya ada berapa banyak, Chris? Bisa ada 64 pilihan warna combination. Buset. Oke lah. Jadi kalau Stargazer dia warna biru tok, kalau ini bisa warna-warni. Ada 64 kombinasi. Nyambung dari door trim nih, lihat nih kasih Lendra. Oke. Situ ya. Nih ya, ada penyimpanan terbuka, ada ambient juga. Ini penyimpanan apa bukan sih sebenarnya? Apa Bisa buat desainnya naruh-naruh. eksentrik aja? Bisa naruh-naruh juga nggak sih? Ya kan? Naruh HP nggak? Bisa juga. Nah, Oke lah. Mandra taruh sini. Ini juga udah ada wireless chargingnya. Oke, di sini ya. Wireless charging. Oh iya. Yoi kan. Oke. Mantap kan jadinya. Tapi selain wireless charging, di sini juga ada slot USB, ada yang Type C juga nih, Ndra. Type C dan 12 volt juga. Yoi, udah pengertian banget gitu ya. AC-nya juga ini rada-rada mirip tau desainnya. Iya kan, 11 Iya, 12 gitu Sobat Setir. Dan dia udah Ini apa nih? auto. Oke. Ini kapasitif nih Kapasitif dia. ya? Di sini teratur. Ini baru tombol fisik ya. Si bagian lampu juga udah auto. Baru wipernya nih, tapi udah ada intermitternya. Oke. Udah lengkap dengan cruise control, audio steering switch, audionya udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Oke. Ini udah lengkap. Terus juga dia ada hill descent control. Dan ada driving mode-nya. Yoi, ada driving mode-nya juga. Dan pengaturan setir lengkap. Setirnya udah dilapis kulit. Naik turun, Turun. mundur. Tapi belum elektrik ya? Loh, sama joknya juga. Jok-nya juga belum elektrik. Bisa naik turun, maju mundur, tapi belum sama-sama belum elektrik. Oke. Gitu, Sobat Setir. Jadi secara overall, ada satu lagi. Nah, ini nih. Yoi. Ini nih. Jadi Ini cup holder lu ada AC-nya. Iya, ada chillernya ya. bisa bikin dingin. minumannya dingin. Gitu, Nah, tapi Sobat kalau di gua, nanti kita lihat ya. Iya, Stargazer ya. lihat ya. Wah, secara overall begitulah kurang lebih bagian internalnya. Ini apa nih? Ini ruang penyimpanan. Nah, dia lucu ya. Gini doang. Dia ada 2 level. Banget. Nah, tapi yang ini kan bisa jadi armrest. Tapi ada shortcut. Jadi bisa langsung ngobok ke dalam. Yoi, jadi secara nggak langsung dia juga bisa dapat buat barang-barang yang tinggi. Oke, dan hampir lupa Sobat Setir, ini speakernya udah Bose. Yoi, speakernya udah Bose, jadi udah pakai speaker premium. Oke. Gitu. Bagian belakang dia sama-sama Captain Seat, tapi kita lihat nanti akomodasi. Oke, main langsung yuk. Let's go. Oke, gua mau ngajak lu masuk ke belakang, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ada tirai untuk privacy dan juga kalau kesilauan. Ini ngebantu banget. Benar. Selain itu desain di sini senada nih. Sama door trim di bagian depan ya. Dapat ambient light dan juga ada ini storage. Penyimpanan terbuka nih. Tapi enggak, lebih keren lagi dia punya tombol yang bisa memudahkan kita banget nih. Oke. Jadi dia one touch tumble Hah? kayak gini. Jadi tinggal sekali pencet dia langsung Tinggal masuk aja. Oke. Gue mau coba dong duduk di row ke belakang yang paling 3. monggo. Coba. Oke, Sobat Setir. Habis itu gua di row keduanya ya. Oke. Nah, di bagian tengah ini ya, yang langsung ke highlight itu adalah gue punya meja nih, Ndra. Pasti. Yoi, mejanya kiri dan kanan. Kiri dan kanan Stargazer juga ada meja, Pak. Iya, sini kan. Kiri. Gak apa-apa Sobat Setir, dia ada plus minusnya lah. Gua nggak punya ini jaring nih, gua nggak punya buat jaring. taruh-taruh barang-barang jadi nggak hilang. Terus dia juga ada ini, Ndra, buat selipin ini kabel. Jadi mau ngecas misalkan Kabelnya di situ bawah ya. kan, ke sini jadi rapi. Oke. Itu kiri kanan dapat. Dia ada slot Type C-nya 2. Terus di bawahnya ada kompartemen terbuka buat naruh HP, buat naruh minum mungkin kalau muat juga. Dan gue lihat di situ ada lubang tuh, kayak itu ventilasi. Yoi. Ya, pendingin ya. Bisa buat dibuka dinginin tutup. minum. Betul, Sobat Setir. Atau HP yang overheat taruh situ juga bisa dingin tuh. Nah ini, terus bagian bawahnya tetap ada ini, Ndra. Ada pokoknya ada kantong ya. Yoi, jadi lengkap. Gitu, Sobat Setir. Oke. Terus untuk Akomodasi ya. akomodasi. Di sini masih ada 4 jari nih. Ini gue paling maju ya ke depan. Oke. Nah, kalau lu gimana, Ndra? Gua dengan posisi lu duduk nyaman nih ya. Iya, gue ini Gua- masih oke segini. Gua sekitar 4 jari lah. 4 jari? 3,5 jari untuk Gua di legroom. 4 jari sih. Gara-gara ada si ini ya, table. Oke. Gitu, Sobat Dan Setir. headroomnya gimana, Chris? Headroomnya. Amazed banget sih Ini gue. gua tambahin deh. Berapa Sekitar tuh? 13 jari lah. Wah, gile. 13 jari. Gue tingginya di 168 dan Oke. ini dia tuh bentuknya Rada di naik sini ya, nih. karena- Jadi headroomnya lega banget. Ini mungkin AC nih dalamnya. Iya nih, AC-nya juga bentuknya lebih manis. Oke, Ya kan? benar-benar. Lebih tersembunyi ya. Jadinya nggak nongol gitu. Terus juga ini sampai row ketiga ada. Benar. Gitu, Dan sih. untuk row ketiga nih, Nah, tadi udah ya, kaki Iya. itu sekitar 4 tiga setengah jari. Dan kepala sekitar 4 jari lah. 4 jari. Tapi Tapi dengan posisi duduk yang tegak. tegak. Nah, kalau mau lebih nyantai lagi, ternyata dia bisa disandarin sama setir.
Dan maksudnya, gue sih udah nggak mikirin headroom, legroom sih, udah enak banget Pak. Enak ya? Udah PW banget, cuman ya kalau harus diukur jadi lebih deket ya ke sini ya, karena kan lebih rendah. Tapi untuk ukuran sebuah MPV ini mobil proper ya, baris ketiganya? Proper ya. Dapat tempat ngecas juga. Benar, dapat tempat ngecharge, dapat cup holder, dan tempat penyimpanan terbuka nih kayak untuk naruh HP. Terus juga ada grip kalau mau naik ke belakang jadi gampang. Pegangan. Nah, ini juga yang perlu di highlight. Pengaturan AC-nya lucu nih knopnya. Kayak itu ya Pak, bus meter. Kayak bus meter. Ada di tengah konsol unik sini. banget. Dan dia ada 4 speed gitu sobat. Benar. Nah, ini juga gue enak Nindra di tengah. Oke. Dapat armrest kiri kanan, udah bahannya soft touch. Oke. Ini traynya tadi nih, kita jauh jadi lebih privacy ya. Lebih privacy ya kan. Terus juga ini dia tuh speakernya sampai belakang, Bos. Oke, sampai belakangnya. Tapi di belakang sini udah nggak ada speaker sini. Ada nih kayaknya nih, speaker nih harusnya ya. Oke. Itu buat setir. Jadi oke banget nih. Oke ya, asik ya. Sekarang kita lihat akomodasi di bagasinya. Ya. Kita lihat sama Stargazer nanti. Kita bandingin. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah ke bagasi nih, belakang nih. Udah elektrik, tuasnya. Oke. Nah, ini nih kapasitas bagasinya ya. Kita ukur pakai lengan. Berapa lengan tuh? 1 lengan. 1 lengan. Ya, untuk ini ya. Ini rebah ya, posisi rebah ya. Harus adil ya, ngukurnya pakai lengan ya. Iya. Coba ntar. Posisi rebah nih, berapa lengan? Sama dong, nggak berubah. Gimana sih Pak? 1 lengan. Oke. Gimana? Katanya kan lu bisa nyender. Nah, ya sama aja yang atas yang ini yang berubah. Oke. Ini speaker bagian belakang ada Pak. Oh iya benar. Iya kan. Dan di sini ada penyimpanan nih di bawah kalau kita buka. Penyimpanan buat sepatu, buat toolkit alat-alat lah. Nah, ban serepnya ada di bawah. Ban serepnya full size nggak? Full size tapi kaleng. Oke. Sekarang kalau di rata lantai, seluas apa bagasinya? Kita lihat. Coba hitung pakai lengan dong. Berapa lengan? Segini, gimana yang hitungnya ya? Pak, tambahin lengan Pak. 3 lengan ya. Oke, tambah 1. 3 ya. 3 lengan. 2 lengan gua, 1 lengan dia. Oke. Kita lihat Stargazer. Kita bandingin. Let's go. Kita sebenarnya masih di Gias, tapi kita bawa unit ini kabur. Kita culik keluar. Oke, nah kita mau mulai untuk komparasi yang tadi lanjutan. Oke. Dari si Kia Carens. Oke. Tapi kita start dari harganya nih. Harga dulu. Silakan Carens duluan deh. Nah, Carens ini dibanderol, dia kan ada 2 tipe ya. Ada yang NA sama yang turbo. Benar. Nah, yang NA ini di 389 juta. Oke. Dan yang turbo itu di 449 juta gitu Sobat Setir. Wih, lumayan jauh ya. Kalau untuk Stargazer nih dimulai dari harga 243.300 dan untuk unit yang di belakang kita yang paling tinggi, prime paling tinggi di 307.100. Nah, emang kalau kita lihat sih secara harga jauh ya. Jauh. Jelas karena satunya low MPV, yang satunya MPV gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa. Karena kita bakal ngelihat apa aja yang didapetin dari masing-masing mobil. Bener banget. Oke. Jadi, kita mulai langsung aja dari eksterior. Tar dulu kuncinya. Kunci. Dari kuncinya dulu. Kuncinya Carens bisa apa? Carens sudah bisa pasti kunci dan buka, tapi dia udah kilas juga. Dan bisa buka bagasi juga. Terus sama remote engine start tentunya. Sama kurang lebih sama Stargazer, dia juga ya? Kunci buka, nyalain mesin dan buka bagasi. Tapi nggak cuma sebatas ini doang, karena kalau kita punya BlueLink Bang. Oh iya. BlueLink Bang. Untuk si Stargazer ini udah dilengkapi dengan BlueLink, jadi asalkan terkoneksi nih sama handphone kita dan si mobil terkoneksi juga sama internet. Bisa dari mana-mana nyalainnya. Mau dari Eropa, mau dari Mesir gitu misalkan ya. Bebas, bisa. Bisa kita hidupin buat ngecek status segala macam tuh ketahuan nih si Stargazer ini. Oke, benar. Jadi emang salah satu fitur yang unggulan ya dari Stargazer, dari Hyundai lah bisa kita bilang. Dia ada Hyundai BlueLink. Oke, kita mulai dari eksterior dulu kali Chris ya. Lanjut. Kita mulai dari depan nih Sobat Setir. Kalau dari depan wajahnya ya mirip sama abangnya, si Staria. Tapi ini versi mininya gitu kan. Ini mainnya Staria di mana ini pasti aksen yang paling memperkuat. Bener. Si Robocop. Iya. DRL Robocopnya ini nih, yang dari ujung ke ujung ya. Betul. Terus kita geser ke bawah. Lampu nih. Lampunya udah LED nih Chris. Betul, lampu utamanya ya. Tapi nggak proyektor, melainkan pakai multi reflektor. Sama berarti.
Untuk lampu sen dan lampu fog light masih halogen. Nah, kalau si Cairns tadi udah full semua udah Udah LED. full, benar-benar banget. Aksen grillnya juga berwarna hitam nih di sini. Benar, warna Dan hitam. bolongnya beneran, Chris. Bolongnya asli ya. Bolongnya asli. Ada yang palsu juga nih satu. Beberapa nih ternyata. Oh, di tengah. Ya, tapi ya Beberapa. overall oke lah. Iya, overall ya ini fungsi gitu. Grillnya kebagi dua. Yang atas berwarna hitam dan bolong, yang bawah juga bolong berwarna Warna abu-abu. Tapi terdapat aksen silver ya di sekitarnya. Aksen silver sama di bagian sini ada dynamic shield. Bukan dong, beda dong. Mirip gitu sobat setir ya. Mirip banget nih sobat setir. Konfigurasinya sama ya kayak di Cairns ya. Jadi lampunya posisinya lebih rendah ya. Benar, Rada ya. di bumper ya. Lampunya di bumper gitu. Oke, Mengikuti oke, tren oke. terkini lah kurang lebih. Gitu ya sobat setir. Nah, secara desain overall juga emang beda ya. Emang beda nih, dia landai banget. Landai. Mengingatkan kita sama Honda Freed. Benar, Honda Freed punya kaca yang panjang, jadi dashboardnya juga panjang. Panjang rasanya. Gitu sobat setir. Jadi visibilitasnya juga gede, Chris, Benar. di dalam. Itu menimbulkan kesan yang Roomy. roomy gitu. Iya kan? Lebih lega Lebih aja. lega kan? Gitu sobat setir. Oke, Oke. kita geser dikit. Kita geser ke samping. Kita lihat, yuk. Let's go. Nah, bergeser ke samping sobat setir. Yang paling kelihatan tuh tentu garis-garisnya ya. Tarikan-tarikan garisnya yang gokil-gokil ya. Dia di bodinya nih banyak banget aksen-aksen yang memberikan kesan seakan-akan bodinya tuh punya open fender. Benar. Terus juga kayak lebih wide di sebelah sininya kayak ngegembung. Karena tarikan-tarikan garisnya boleh nih mengikuti sampai belakang juga, Chris. Benar. Nah, di sini nggak pakai over fender warna hitam gitu. Kayak di Cairns ya. Ya, karena bahasa desainnya beda ya. Beda kalau Cairns lebih ke Crossover. ya. Kalau ini kan lebih buat pemakaian dalam Iya. kota aja nih. Di kota yang aja. manis-manis. Dia tetap ada ininya tapi ya aksen-aksennya gitu ya. Bener. Dan untuk velg Velgnya sama-sama dual tone, sama kayak Cairns. benar. Tapi perbedaannya kalau ini kolaborasi warna antara silver dengan abu-abu. Abu-abu. dan hitam. Dia pakai ban juga, profilnya kurang lebih sama, cuma beda tebalnya ya. Bedanya di tebalnya. Kalau di Stargazer ini dia lebih tipis profilnya karena Benar. menggunakan ukuran 205, 205 ring 16. Gitu sobat setir. Dan yang membedakan juga adalah velg ininya apa? Remnya. Dia udah pakai cakram. Cakram belakangnya Yang belakangnya tromol. masih tromol. Jadi itu yang membedakan juga. Nanti kelihatan nih bedanya di dalam. Oke. Sekarang kita lihat nih, Chris. Secara overall dia nggak ada aksen-aksen chrome nih. Melainkan Bahkan- hanya di bagian sini aja nih. Iya, bahkan di depan juga tadi kita nggak sempat lihat chrome ya. Itu cuma di situ. Terus juga dia nggak pakai roof rail. Pakai novel. Karena balik lagi desainnya gayanya beda ya. Beda. Bahasa desainnya. Ini lebih plontos. Benar, lebih pelontos kelihatan. Iya. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang. Ini dia nih yang bikin lumayan heboh. Benar. Let's go. Nah, Belakang. kita belakang nih. Belakang kalau udah mau ngebahas masalah belakangnya Stargazer tuh balik lagi ke selera. Karena emang pas keluar, pas launching di awal tuh bikin gonjang-ganjing di mana-mana ya. Ibarat kayak Avanza Xenia waktu pertama kali dia ubah desain tuh belakangnya banyak yang bilang kayak ditabrak dari belakang kan. Padahal ya itu akhirnya jadi tren. Jadi iya bener banget. Jadi kalau untuk urusan desain balik lagi ke selera. Betul, sama pembiasaan kurang lebih gitu. Kebiasaan. Sebenarnya kalau kita lihat nih dari atas dulu deh, sama-sama nih, sama kayak Cairns. Ya, Sama-sama ada punya fin. shark fin antena. Terus di sini juga agak nonjol. Agak nonjol. Bukan spoiler. Bukan spoiler ya, masih body. Terus ada High mount stop lamp. tapi belum ada rear defogger. Belum dapat rear defogger, tapi udah dapat wiper. Ada wiper belakang. Dapat dan wiper. ini yang sama juga nih. Hmm, Dia ada lampu yang memanjang dari kiri ke kanan. nyambung. Tapi Ini beneran nyala. ada isinya. Ada isinya. Kalau di Cairns putusnya di tengah ya? Chris? Ya, dia cuma sampai sini tapi Tombol. ada aksen doang di sebelah Oke. sininya. Seakan-akan menyambung gitu. Benar. Kalau ini nyambung beneran. Lampunya halogen. Halogen. Dan yang ini lampu senjanya bentuknya huruf H sebenarnya nih. Set. Oke, iya benar. Ini tuh Hai. Hyundai sebenarnya. Dia H. Dia udah LED. Oke, dan di sini ada aksen-aksen garis-garis juga nih, Chris. Yoi, dia ada aksen-aksen. Jadi Aksen nggak garis-garis. polosan aja gitu. Benar. Logo Hyundai di sini Stargazer. Dan di situ ada tulisan trim levelnya. Trimnya. Nah, Ini yang posisinya prime. kan tadi gede banget ya. Hmm, Gila. benar. Dan ini udah ada sensor parkir Oh iya, 3 buah. 3 buah. Nah, Satu- tadi yang depan belum ada ya. Belum. Nah, kalau Cairns kan tadi ada. Udah dapat. Dan ini ya. Aksen underguard berwarna silver di bawah. Tapi dia belum ada rear defogger. Dapat rear defogger. Rear defogger. Tapi dia belum ada Rear defogger. rear fog lamp. Rear fog lamp. Iya, sih, rear fog lamp. Oke. Oke, dia dapat kamera juga Dapat dong. dan ini dia lampunya halogen. Halogen, belum LED ya. Oke. Oke, sekarang kita geser ke mesin. Mesin dapat Let's go. pacu. Let's go.
Oke, kita masuk ke sektor mesin ya. Sektor dapur pacu. Sektor dapur pacu. Sebenarnya kelihatannya dia kapasitasnya lebih kecil, lebih mini Bener. dibandingkan dengan Cairns ya. Cuma segini. Cuman segini. Ya. Mesinnya sih sama kayak Cairns versi 1.5, Oh, iya. 1500 4 silinder, menghasilkan tenaga sekitar 115 horsepower serta torsi 144 Nm. Oke, dia mesinnya sama persis bisa dibilang ya, karena Sama dia persis. masih common, masih di satu negara. Sharing, masih Bener. sharing mesinnya. Oke, dah perbedaannya di sini nggak pakai engine cover, Chris. Oh iya, kayak di lebih polos. Cairns. Oke. Lebih polos. Sebenarnya engine bay-nya luas nih, tapi karena mesinnya yang nggak begitu besar, jadinya kelihatannya banyak kosong-kosong ya. Jadi terus juga dia posisinya kayak lebih Rendah, lebih dalam ya. lebih dalam. Gitu ya. Bener. Dan- Cuman di sini juga udah dapat ini juga nih, peredam. Peredam sama dicet warna bodi juga sama body juga. soal kerapian ya lumayan lah Oke. gitu. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan si Cairns nih. Jadi dia ada pilihan dua ya. Punya dua pilihan mesin. benar. Atau aspirated. Oke. Tapi mesinnya masih sama ya. Masih kayak yang tadi kita sempat mention. Hmm. Merupakan hasil Sharing. tukeran. Mesin sharing. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, it's okay. Yang penting kan rasa berkendara. Yuk kita lihat Jadi bagian kita- interior. Masuk ke dalam ya, Chris? Iya, kita lihat apa aja nih yang ada di Stargazer ini. Oke. Let's go. Kenapa? Oke Sobat Setir, sekarang udah masuk ke dalam nih. Hal pertama yang kita lihat tentunya dashboardnya, karena dashboardnya memiliki desain yang memanjang ke depan dan bisa jadi kayak meja ya. Betul, dia sengaja didesain dia serupa sama rumah gitu ibaratnya. Jadi pengen memberikan kesan yang homey. Homey, bener banget. Dan untuk dashboardnya juga udah dual tone nih Sobat Setir. Jadi didominasi oleh warna gelap, ada hitam dan abu-abu. Gitu. Oke, terus dia juga head Desainnya- unit dan instrumen cluster desainnya seperti menyatu. Benar. Nah, instrumen clusternya ini mirip nih sama yang digunakan di Betul. Kia Cairns. Benar sama aksen-aksennya, benar. angka-angkanya, terus juga RPM tuh di sebelah kanan. Benar. Kebalik. Jadi speedometernya itu di kiri. Iya, benar Gitu, banget. Speednya. Oke, terus Terus juga head unitnya ini juga common nih sebenarnya, sama dia secara interface juga sama dia udah bisa Android Auto, Apple CarPlay sama. Terus juga tapi lengkapnya di sini dia ada Bluelink ya. benar, Sesuai lengkapnya sama di yang sini kita ada mention. Bluelink. Ada Di awal ya. Bluelink gitu. Lanjut lagi dia turun ke bawah AC-nya nih, Indra. AC-nya sebenarnya AC-nya tuh mirip ya sama yang digunakan di Kia Cairns. Bedanya kalau di Kia Cairns tuh ada dua warna, bro. Chris, perpaduannya. Sedangkan kalau untuk di sini di Stargazer abu-abu, warnanya abu-abu. Warna abu-abu. Sama-sama capacitive touch. Betul, di sininya ada tombol-tombol yang kapasitif. Gitu sobat setir. Dan turun lagi dia sama-sama punya. Wireless charging. Coba kita taruh. Coba tes. Taruh. Ting, lumayan kan ngecas. Oke, dia ngecas ya di situ ya sobat Oke. setir. Terus dia juga udah ada ini ada power outlet. Ada power outlet, ada USB port. Nah, tapi bedanya kalau di Cairns lebih lengkap karena Benar. ada 3 colokan nih, Chris. Ada Type C Type satu C lagi. juga. Gitu sobat setir. Nah, terus turun lagi kita ke Transmisi transmisi. ini sama nih sebenarnya Desainnya konfigurasi. sama nih. Bentuknya tuh sama Bentuknya sebenarnya. juga sama, tapi di sini ada driving mode dan Sama. traction control off. Betul. Untuk driving mode-nya ada terdapat 4 pilihan nih sobat setir. Oke. Ada Eco, Eco, normal, sport, dan smart. Oke, beda di smart ya. Kalau Beda di si smart. Cairns cuma 3 Eco, normal, sport. Mm, Dan di sini belum ada cooler seat. bener banget. Meskipun di sini ala-ala perforated. Udah nih. perforated nih, udah gayanya desainnya udah bolong-bolong ya. Iya, tapi dia udah kulit. Oke. Sama. Terus kita mundur lagi, bedanya kalau di Kia Cairns punya pendinginan nih untuk cup holdernya. Nah, di sini. Kalau di Stargazer belum ada pendinginan, tapi udah ada ambient light Betul. gitu. Lightnya banyak by the way dari sini Benar. sampai sini. Dan terang banget kalau mana. Oke. Dan untuk desain cup holdernya juga unik karena kita dikasih separator nih sobat setir. Iya, Jadi kalau dibuka jadi penyimpanan luas, besar, bisa naruh barang yang lebih besar. Kalau misalkan mau naruh gelas, tinggal dipasang ininya. Jadi Dan ukurannya juga beda, yang satu lebih gede, satu lebih kecil. Oke, kita pasang lagi. Dan yang paling membedakan lagi adalah tadi yang sempat kita mention di depan, kalau dia masih pakai tromol, artinya Rem tangannya masih pakai otot, belum pakai elektrik. otot. Lagi geser kita lihat Ada ini ya, ruang sama penyimpanan ya. tertutup sama Tapi dia tidak ada akses yang tadi tuh. Kayak- nggak bolong, nggak bisa dikobok-kobok. Iya, nggak bisa. Tapi dia juga ada empuk-empuk, jadi udah bisa Betul. jadi armrest ya. Sama ya sharing armrest ya kita ya. Benar banget. Nah, hampir ketinggalan. Tadi di dashboard juga ada penyimpanan terbuka nih Benar. di tengah-tengah di bawah ini AC, ventilasi AC. Betul. Terus penyimpanan tertutupnya Sama lah. dan ada yang unik, yang kecil nih. Oh. Yang kalau dipencet dia kebuka, tapi dia nggak begitu dalam sebenarnya. Kemungkinan sih buat nyimpan HP, dompet. Jadi kayak penyimpanan rahasia gitu lah sobat setir. Terus juga dia kita geser dikit ini nih. Oke, untuk setirnya udah kulit.
Split. Dan banyak banget nih mainan-mainan jempol kita. Bener banget. Jadi kita bisa nyeting apa aja, Chris? Dia udah bisa ada cruise control yang Cruise sama control. artinya sama Cairns. Cairns tuh punya cruise udah. control. Sama-sama punya cruise control. Tapi bedanya Cairns belum ada sistem keselamatan aktif kayak yang ada di mobil ini. Hyundai Smart Sense. Betul. Nah, kalau di sini Hyundai Smart Sense lengkap ya. lengkap dong. Bisa ada lane Keeping keeping, assist, ada forward collision mitigation system, terus ada RCTA juga, rear cross traffic alert. Bisa mundur nanti diperingati, bisa Benar. maju kalau mau nabrak dia ngerem sendiri, bisa dia jaga setir tetap di jalur sesuai dengan marka ya. Gitu. Jadi untuk keamanan di sini lengkap. Betul. Sistem keamanan. Yang bedain dikit di atas ya. Kalau Di di atas sini kan ada radar tadi. Ada radar. Kalau di Cairns di sininya seharusnya ada sunroof. Iya, kalau yang ada sunroof, kalau dia ada radar lah. Ada radar dan ada tombol SOS dan bluling. Oh, Jadi iya. pada intinya kembali lagi ke sesuai kebutuhan sobat setir nih. Kira-kira lebih butuh yang mana? Bener nggak, Bapak Chris? Betul. Tadi ketelepon sama saya bluling. Aduh. Oke. Dipencet. Oke, selain itu juga lampunya sama, udah auto. Lampunya udah auto, tapi sayangnya wipernya belum. Sama, wipernya belum. Dan dia belum ada rear fog lamp. Belum ada Cairns fog lamp. tadi udah ada fog Udah dapat rear fog lamp, benar. Itu sobat sih. Secara overall sih, ya ada plus minus. Di mana ada yang salah. Oh iya, kita hampir lupa, belum bahas door trim. Door trimnya kenapa? Door trimnya di sini lebih didominasi hard plastik nih. Tapi yang kena tangan tuh udah sama-sama. Tapi yang kena tangan udah soft touch. Tapi dia desainnya nggak se-eksentrik door trimnya Cairns dong. Masuk ke kolong Yang gini bisa ya. masuk ke kolong tangannya dan segala Bisa macam. nyimpen Tapi ini barang. ini juga nggak kalah ini ya. Karena dia juga punya cup holder juga. Betul. Dia punya konfigurasi untuk akomodasi barang-barang ini yang bisa dibilang Bener banget. lebih lengkap gitu ya. Di Dan- sini ada. Dan untuk di Cairns tadi juga udah menggunakan speaker yang premium. Masih pakai Hyundai, masih bawaan pabrik. Ini secara overall begitu. Tergantung kebutuhan, tergantung desain juga, suka yang mana. Bener. Kita lihat sekarang bagian belakangnya. Let's go, kita geser. Iya. Jadi kenapa kita ada di mobil yang ini nih? Yoi. Karena yang tadi kita tes itu ternyata yang bench seat. Dia itu yang 7-seater, kalau yang ini kan 6. Jadi biar lebih apple to apple nih kalau mau dibandingin sama Kia Cairns yang punya Chris. Sama-sama udah captaincy. Bener banget. Jadi Coba. kita langsung aja ya. Kita lihat apa nih yang ada di stabilitas. Satu, yang berbeda adalah di Cairns ada 2 meja, sedangkan di Oh. Stargazer 1 di bagian kiri. Cuma di kiri. Nah, yang di bagian kanan diganti sama pocket nih, ada 3 buah. Yang ya. pertama yang ukurannya kecil buat handphone sepertinya, Iya, sebelahnya yang gedean, bawahnya yang paling gede. Gitu. handphone. Oh iya benar. Pas. Bener kan? Buat handphone. Benar. Nah, terus yang kelihatan juga bedanya adalah di bagian pengaturan AC. Jadi AC. kalau di Stargazer ini masih model konvensional nih. Ventilasinya ada di tengah dengan puter-puteran yang ada di tengah juga. Nah, kalau di Cairns kan di sini nih setelannya kayak itu bus meter. yang kayak bus meter, dan kalau di Stargazer di row kedua aja ventilasinya. Kalau di Cairns ada sampai ke row 3. Betul, putar-putarannya dia jauh lebih apa ya? Desainnya itu lebih manis aja gitu. Jadi Bener. nggak yang basic lah gitu. Bener, setuju. Dan untuk di bagian sininya ada 2 port charger USB. USB langsung, dan kalau di Cairns tadi itu yang udah Type C. Bener banget. Nah, terus kalau kita geser ke bagian pintu nih, Chris, Ya. di door trimnya dia ada 1 cup holder yang gede, Benar. terus ada pocket yang ukurannya nanggung, serta ada 3 cup holder di bagian door pocketnya. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi si Cairns kan ambient light-nya sampai belakang Belakang-belakang. juga. Terus juga dia tuh desainnya sama persis sama depannya, jadi Ngikutin desainnya ini ya, bisa masuk sini. Benar. Tapi untuk material udah sama lah ya. Udah sama. kurang lebih. Yang kena tangan kita bahannya soft touch. Ya, bisa Tapi jadi armrest. yang di sini sayangnya masih hard plastik. Jadi Oke. bisa armrest kiri kanan gitu ya. Benar. Ini Benar, sama benar, juga, benar. sama. Nah, terus untuk posisi duduknya nih sobat setir, ini posisi mundur mentok ya. Mentok. Jauh lah, Jauh, sekitar oke. 12 jari, Berarti 13 kalau jari. gua di belakang ya, Ya. gua mepet lah. Lo gini duduknya. Nggak pakai kaki, copot dulu kakinya. Oke. Nah. Berarti kalau tadi kan Mentok, mundur. maju dong. Sekarang maju nih. Ini posisi duduk berkendara gua. Ya, Mentok maju ya. maju. Tersisa sekitar 6 jarian. 6 Jari. jarian dengan headroom. Kok tambahin kok? Headroom 11. 11. Nah, ini posisi mentok depan. Oke, jadi secara legroom masih luasan Di Stargazer. Stargazer. Tapi kalau untuk headroom lebih luas di Cairns. Sama sedikit.
Bener banget. Jauh banget gila. Bener. Terus juga yang nggak ada di Cairns itu, di Stargazer yang ada di Cairns doang itu adalah tombolnya. Ya, one touch stumble-nya. Kalau di Stargazer belum ada one touch stumble, jadi masih manual satu-satu. Manual. Benar. Nah, udah joknya sama-sama udah kulit. Joknya sama-sama udah kulit. Dia juga punya motif nih, tapi motifnya beda ya. Lebih simpel. Kalau di Cairns kan tadi lebih kompleks tuh. Iya. Jahitan-jahitan Rame ya. Kalau ini lebih simpel nih. Kita cobain dong, lu row ketiga gimana? Gua geser ke belakang ya. Iya dong, cobain dong. Geser sobat setir. Oke, jadi Chris udah lompat ke row ketiga nih. Dan kita mau kasih lihat kalau one touch stumble-nya si Stargazer gini. Iya, jadi tetap harus dibantu dikit ya. Betul, kalau si Cairns kan tadi langsung naik ya. Benar. Oke nih. Gimana, Chris? Kelihatan nih sobat setir. Oke. Ini paling mundur nih, Indra. Paling mundur. Wih, paling mundur ternyata masih ada sisa. Masih ada sisa? 2 jarian. Oke. Masih aman, Pak. Sekarang gua kasih space yang rada majuan dikit ya guanya ya. Ini lu udah nyaman nih sandarannya. Nih, coba. Tuh, Nyaman. ih, masih enak dong. Nyaman. Coba gua majuin dikit ya, biar bisa lebih rebah. Ini segini ya. Ini adil nih, belum paling maju. Wow. Nah, ini gua nyender nih. Ini masih jauh, masih ada. Coba paling maju kayak tadi gua. Oke, Udah. nih, lu paling maju ya. Lu kan tadi masih ada sekitar berapa ya tadi ya? 6 ya. Ini gua masih ada 7 jari. di Wow. belakang. Ternyata spacious juga untuk row ketiganya. Enak juga duduknya. Kursinya tuh nggak yang rendah gitu loh. Oke. Gitu. Terus apa aja yang lo dapetin di row ketiga, Chris? Row ketiga gua dapet cup holder, dapet cup holder. storage, Sama dong kayak di Cairns ya. kurang dapet lebih ya. slot USB 12 volt di sebelah kanan doang. Slot itu lighter ya. Oh, Charge lighter. bukan USB. Tapi di sebelah kanan aja nih. Sebelah kanan doang. Ada sama-sama kita punya ini, Chris. Yang bikin mirip tuh posisi cup holder serta pegangannya nih. Pegangan Grip buat ke belakang. ke row ketiga benar. Tapi kayak yang tadi dibahas ya. Kalau di row ketiga nggak dapat ventilasi AC. Jadi Benar. lo ntar minta tolong sama gua. Iya. Kalau mau dinginan lagi. Nah, gua juga yang ini dia tuh masih bisa Rebahin lagi. direbahin. Oke. Jadi dia ada banyak step ya. Ya sama lah ya. Sama. Itu udah paling nyender nih. Ini paling tegak nih. Ini paling tegak. Kalau paling nyender, paling nyantai. Jadi Enak, Pak. enak ya. Oke ya. Jadi dua-duanya kurang lebih proper ya untuk sebuah Untuk LMPV dan MPV. benar. Buat Jadi- akomodir keluarga tuh Oke, proper nyaman. Jadi tidak ada yang tersiksa di row ketiga. benar. Wah nggak nyangka. Nah kalau yang ini Stargazer dia ada yang buat taruh seatbeltnya, tapi dia bentuknya cuma slip. Cuma segini slip doang. Oke. Tapi lengkap, seatbelt dapat semua titik udah dapat. Gitu sobat. Oke, yang terakhir Apa tuh? bagasi. Oh iya. Oke, let's go. Let's go. Oke, Bagian bagasi. bagasi nih. Pembukaannya udah tuas elektris sama. Nah, ini kan posisi yang paling rebah Rebah ya. nih, paling rebah. Nah, kita kebetulan ada tas-tasan. Tar dulu, kita coba ini dulu. Oh iya, hampir lupa. Tolak apa? Satuan ukur yang paling masuk akal dari Chris, yaitu satu lengan. Satu Berapa lengan. nih? Sama. Satu lengan. Jadi kurang lebih kapasitas bagasinya Sama. Nah, terus kita lipat. Udah flat floor, Floor. silahkan dihitung lagi. Berapa lengan? Bantuin, Pak. Jadi gue harus bantuin lagi nih. Iya. Oke. Sama. 3 lengan. Sama setir. Jadi menurut pengukuran kami Yang masuk akal ini, menggunakan alat kadarnya, alat-alat yang kami punya 1 lengan. sama. Untuk Kapasitas bagasi. posisi row ketiganya terbuka, 1 lengan. Dan untuk flat floor diratain 3 jadi 3 lengan. Dan dia sama, ada storage ya. Ada storage penyimpanan juga nih di Kurang sini. lebih sama persis ya. Bener, berarti ban serepnya juga ada di bawah ya, Chris ya? Betul sekali. Oke. Serepnya ada di bawah. Nih kalau mau masukin ini nih, tuh muat. Buat ya? Muat kok, koper gede, Oke. muat. Oke. Berarti kurang lebih emang mereka tuh sama Ya. secara dimensi. Benar, karena memang dari hitung-hitungannya hanya beda beberapa milimeter ya. Iya. Sekitar 100, bahkan nggak nyampe 100 milimeter tuh dari setiap aspek pengukuran. Mau dijepit mulu gua. Oke. Oke, berarti kita kasih kesimpulan nih buat Ya, Sobat Setir. benar. Menurut Sobat Setir, apakah di kelas MPV ataupun LMPV, LMPV,
ini atau Kia Carens, itu yang lebih cocok buat sobat setir yang mana? Yang satu ada sunroof, ada cooler seat, Benar. ada mesin turbo, Benar. gitu. Dengan harga yang lebih mahal. Betul. Atau Stargazer dengan harga yang lebih terjangkau, Betul. dengan segala teknologi dan kelebihan yang didapatkan. Betul. Seperti Hyundai Smart Sense serta Bluelink. Betul sobat setir. Dan dimensinya pun sebenarnya 11-12 ya. 11-12, benar. Jadi bisa dibilang mereka beda kelas atau beda segmen itu karena ada di segmen mesinnya juga salah satu. Salah satunya segmen mesin, benar. Yang satu lebih besar karena dia udah pakai turbo gitu. Benar. Karena dari segi dimensi pun nggak terlalu Nggak berbeda jauh bedanya. Secara interior pun emang juga nggak berbeda jauh gitu loh sebenarnya. Benar. Gitu sobat setir. Dan juga ya kembali lagi desain nggak sih? Iya, desain. Karena desain kan selera ya. Jadi Benar. kembali lagi ke kalian masing-masing lah. Apakah kalian lebih suka yang ala-ala Robocop atau yang kodok? Nggak gitu dong. Kalian lebih suka yang gayanya sporty atau gaya yang lebih clean, yang lebih kalem. dalam kota lebih kalem. Gitu sobat setir. Kembali lagi, pilihannya ada di tangan kalian. Nah, jangan lupa tulis di komen tuh. Pilihan dan ya akhirnya jatuh ke yang mana? Jatuh ke yang mana? Sobat setir. Benar. Oke, berarti cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, subscribe. serta follow IG kami di @setir.kanan. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Dah. bye. Kita ukur dengan satuan apa? Sportnya memiliki desain yang Panjang. gak bisa.